Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Untuk kali ini kita akan membahas masalah untuk pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Sebelum membahas laporan neraca dan laporan laba rugi, tentunya kita harus lebih dulu tahu apa itu laporan neraca dan apa itu laporan laba rugi. Laporan neraca yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu atau tanggal tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lainnya. Kalau laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi laporan laba dan rugi itu berfungsi untuk memonitor kemajuan ataupun kemunduran keuangan dari perusahaan tersebut. Oke, untuk membahas pembahasan yang pertama, maka sebelum kita membuat laporan laba rugi ataupun laporan neraca, kita harus terlebih dahulu untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti yang ada dalam gambar, yaitu tanggal 1 Februari 2020 Pak Nelson itu menyerahkan uang perusahaan sebesar 650 juta. Terus tanggal 3 Februari 2020 perusahaan membeli peralatan kerja dari supplier sebesar 77 juta rupiah dengan uang muka sebesar 38.500.000 rupiah. Tanggal 5 Februari, perusahaan membayar gaji ke karyawan sebesar 488 juta. Tanggal 12 Februari, perusahaan mendapatkan pembayaran pelunasan proyek pemasangan pipa bernilai 1.200.000.000 rupiah di lokasi Kepulauan Karimun. Tanggal 19 Februari, perusahaan membayar desain gambar isometrik pipa kepada tim engineering sebesar 180 juta. Dan terakhir tanggal 28 Februari 2020 perusahaan membayar uang makan siang karyawan staf sebesar 48 juta untuk 1 bulan. Itu untuk 40 staf karyawan. Jadi untuk membuat laporan neracanya maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi untuk langkah pertama kita harus menganalisis transaksi dan mencatatnya ke jurnal umum dan jurnal khusus. Dan pencatatnya yaitu tanggal 1 Februari kita bikin di posisi debit kas 650 juta, di kreditnya modal yang disetor yaitu 650 juta. Ini didapat dari yang transaksi keuangan yang dicatat yang pertama tadi. Untuk tanggal 3 Februari debit untuk peralatan 77 juta, kredit kasnya 38.500.000 karena utang usahanya 38.500.000. Jadi dia membayar DP 38.500.000 itu dimasukkan ke kas dan utang usahanya jadi 38.500.000. Tanggal 5 Februari ada pembayaran gaji, kita masukkan di debit 488 juta dan kita juga harus dikreditkan sebanyak 488 juta juga. Tanggal 12 Februari ada pemasukan, jadi kita masukkan di debit kas 1.200.000.000 dan masukkan di kredit atau pendapatan untuk 1.200.000.000 juga. Seterusnya untuk tanggal 19 Februari sama, kita debitkan beban gaji untuk desain gambar 180 juta, di kas kredit juga 180 juta, dan tanggal 28 Februari beban gaji melunasi makan siang staf itu sebanyak 48 juta, di kredit kas juga 48 juta. Untuk langkah yang kedua, baru kita posting catatan transaksi tadi ke jurnal buku besar. Jadi kita ada kolom akun, debit, kredit, dan saldo. Saldonya pun debit kredit. Jadi kasnya sebesar 1.850 juta. Itu dari penjumlahan dari yang kas di tanggal 1 Februari yang di posisi debit. Di posisi debit ini. Dan juga di kas di posisi tanggal 12 Februari di posisi debit sebesar 1.200.000.000 rupiah. Begitupun untuk kreditnya. Untuk yang di posisi kredit kita 1.095.500.000 terdapat dari penjumlahan yang kredit kas. Kredit kas di tanggal 3 Februari 38.500.000. Kredit kas di tanggal 5 Februari sebesar 488 juta. Dan kredit kas juga di posisi 19 Februari sebesar 180 juta rupiah. Jadi ditambah kredit kas di 28 Februari sebesar 48 juta. Jadi ditotalkan
makanya dapat 1.095.500.000. Dan peralatan tadi, pembelian peralatan tadi kita masuk ke debit juga 77, di debit juga 77 juta. Maka kita harus tengok dari yang jurnal umum tadi. Oke. Untuk selanjutnya sampai ke modal di setor, kita masukkan 650 juta di kredit, di saldo berarti kita masukkan juga utang usaha, beban gaji, pendapatan, kita masukkan di posisi kredit, dan di kolom saldo kita juga harus masukkan di posisi kredit. Untuk langkah ketiga, kita harus memasukkan akun-akun di buku besar tadi, di buku besar ini ke neraca saldo. Jadi ini bentuk format neraca saldonya. Akun, saldo ada debit, ada kredit. Jadi kasnya kita ambil dari yang posisi debit di akun buku besar ini, dipindahkan ke posisi debit di neraca saldo sebesar 1.095.500.000 rupiah. Modal yang disetor dari 657 juta yang di kredit ini kita masukkan juga posisi kredit. Begitupun utang usaha yang 38.500.000 dan beban gaji, yang di beban gaji kita masukkan di posisi debit sebesar 716 juta. Kita masukkan di posisi debit 716 juta, dan pendapatan dari 1,2 miliar ini di posisi kredit kita masukkan di posisi kredit sebesar 1.200 juta. Jadi beban debit sama pun kredit ini dia harus balance. Jadi sama-sama begitu dijumlahkan 1.888.500.000, dan di posisi kredit juga sebesar 1.888.500.000. Untuk langkah yang keempat baru kita bikin neraca laporannya. Jadi kita untuk sekarang ini kita bikin neraca laporan tuh ke dalam bentuk laporan neraca bentuk staffel. Jadi di situ ada aktiva. Di aktiva itu ada aset lancar, aset lancarnya itu kas, ada aset tetap, itu dari peralatan tadi 77 juta. Ada utang dan modal, utang itu ada utang usaha 38 juta tadi, 500.000, modal dan modal atau modal di setor dan laba yang ditahan. Modal di setor ini diambil dari neraca saldo yang posisi tadi 650 juta, dan laba ditahan ini kenapa dapatnya 484 juta? Nanti laba ditahan ini diambil dari laporan laba rugi. Jadi untuk neraca laporan ini kita harus selesai juga di posisi laporan laba rugi. Oke? Sebelum kita ke situ kita dapat 484 juta ini kita ambil dari laporan laba rugi. Sini ada pendapatan, beban-beban yaitu beban gaji, dan laba atau rugi. Jadi pendapatan tadi 1.200 juta. Beban tadi dari beban gaji, total beban gaji sebesar 716 juta. Dari 1.200 juta dikurangkan 716 juta, maka dapatlah 484 juta. Maka dari laba rugi ini diambil, dipindahkanlah ke laba yang ditahan di posisi neraca laporan. Jadi aktiva sama utang dan modal di posisi neraca harus balance juga. Jadi total yang di posisi aktiva sebesar 1.172.500.000 sama dengan utang dan modal 1.172.500.000. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga cara membuat neraca laporan dan laporan laba rugi ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melaksanakan tugas ataupun kerjaan kita di suatu perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.